Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirzun Arif dari Forum News Network. Ada satu momen yang menarik ketika kemarin Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemarin hari Rabu tanggal 24 April 2024 menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Dan selain pasangan yang ditetapkan sebagai pasangan yang terpilih yang hadir, itu kontestan yang lain, yakni paslon 01 Anies Baswedan bersama Muhaimin itu hadir di KPU. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud itu tidak hadir. Mereka beralasan kemarin itu karena mereka tidak tahu, kalau Ganjar menyatakan tidak tahu ada undangan, sementara Mahfud MD menyatakan bahwa dia diberitahu ada acara tersebut itu 30 menit sebelum acara berlangsung dan tidak memungkinkan dia datang, karena itu dia katanya cukup menyesal tidak hadir. Nah, kemarin itu Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin itu datang dengan wajah yang cukup ceria, banyak mengedar senyum, dan mereka bisa menyembunyikan kekecewaannya itu. Tetapi ini yang ditangkap oleh Prabowo Subianto ketika dia menyampaikan pidatonya. Prabowo itu secara langsung menyampaikan kepada Anies bahwa dia tahu apa yang dirasakan oleh Anies Baswedan itu di balik senyum yang dia umbar selama acara berlangsung. Yang saya hormati, saya banggakan, dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan, sistem politik yang telah
kita pilih, bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga, pikiran. Kontestasi di antara 3 pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam di antara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Pernyataan Prabowo ini cukup menarik ya dan berhasil mencairkan situasi. Dan saya kira dia nggak berlebihan kalau dia menyatakan tahu apa yang dirasakan oleh Anies Baswedan karena dia pernah
merasakan situasi semacam itu. Itu bukan hanya sekali Prabowo ini merasakan situasi semacam itu, karena setidaknya kan dia itu bukan setidaknya ya, dia itu pada Pilpres kali ini, Pilpres 2024 ini sudah yang keempat kalinya dia ikut menjadi kontestan. Yang pertama dia bersama dengan Ibu Megawati, itu sebagai wakil presiden dia kalah, dan kemudian pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 kan dia juga maju lagi, dan lawannya itu sama, yakni Jokowi, dan dia dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh Jokowi. Artinya apa? Artinya ya Prabowo itu setidaknya sudah merasakan 3 kali kekecewaan yang cukup dalam. Mungkin yang paling dalam yang 2 kali ketika dia menjadi calon presiden. Tetapi mungkin untuk yang kedua kalinya pada Pilpres 2019 dia jadi cukup terhibur karena kemudian dia ditarik masuk menjadi anggota kabinet Jokowi, menjadi Menteri Pertahanan, dan kemudian bonusnya ini pada pemilu 2024 itu dia kemudian diusung oleh Jokowi menjadi calon presiden, dan tapi dia dititipi anaknya Gibran. Jadi persis tepat dia menyatakan seperti itu ya, kalau dia menyatakan bahwa dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Anies Baswedan. Nah, momen itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika selesai pidato dan kemudian turun dari podium itu, Prabowo dan Gibran kemudian menyalami pasangan Anies dan Muhaimin, dan nah momen ini yang saya kira menarik ketika Prabowo kemudian menyalami Anies Baswedan. Tadi kelihatan sekali ya, suasananya seakan-akan cair ya. Di situ selesailah semua persoalan. Padahal kalau kita ingat bagaimana selama perdebatan kemarin itu kan tensi hubungan antara Prabowo dengan Anies itu sangat tinggi ya. Dibandingkan dengan Ganjar misalnya, kan ada 3 kandidat, tapi memang perdebatan-perdebatan yang paling seru terjadi sepanjang eh, pemilu kemarin, sepanjang debat presiden itu ya antara Anies dengan Prabowo. Dan apalagi kalau menilik hubungan antara Prabowo dengan Anies ini, kan sebelumnya Anies pernah diusung oleh Prabowo, didukung oleh Prabowo menjadi gubernur pada Pilkada DKI 2017. Nah, saya ajak Anda untuk menyimak kembali bagaimana jalannya perdebatan dari Anies dan Prabowo pada Pilpres lalu. Tentu nggak semuanya ini kita tayangkan, tapi salah satu yang momen yang menarik adalah ketika Anies itu mempertanyakan semacam ya perasaan Pak Prabowo, dan juga keputusan etika dari keputusan atau moral dan etika keputusan dari Pak Prabowo tetap mengusung Gibran, padahal kan dia tahu bahwa Gibran itu di paman Gibran yakni Anwar Usman itu dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat karena meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Tapi nyatanya kok Prabowo masih terus saja maju dan mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang
suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih.
Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, Pak. Nah, kalau kita lihat momen tadi gitu dan juga kedekatan dari Prabowo dengan Anies sebelumnya ini memang jadi orang jadi bertanya-tanya baik dari ucapannya Pak Prabowo tadi yang menyatakan dia bisa memahami bagaimana senyumannya Anies Baswedan, situasi Anies Baswedan, dan juga tadi dia menyinggung bahwa dia yang mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017. Dan kira-kira apa maksud dari ucapan Prabowo itu? Apakah kemudian Anies juga akan ditarik ke dalam kabinet gitu? Karena mengingat sebenarnya Anies Baswedan itu kan orang yang ya bukan orang yang asing ya dari Prabowo. Dan kita ingat sebenarnya pada pemilu 2019 itu Prabowo sebenarnya menghendaki Anies yang mendampinginya menjadi calon wakil presiden, bukan Sandiaga Uno. Tetapi pada waktu itu Anies menyatakan dia kan baru saja terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, baru 2 tahun dia menjalani masa jabatan itu, tentu dia tidak mau meninggalkan atau mengingkari janjinya kepada warga Jakarta, sehingga dia menolak menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, dan yang akhirnya dipilih adalah wakil gubernur DKI Jakarta yang pada waktu itu Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan kita tahu kan kemudian Prabowo dan kemudian disusul oleh Sandiaga Uno menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Apakah kalau waktu itu Anies yang digandeng juga Anies akan ditarik? Karena mengingat sebelumnya kan Anies itu pada periode pertama juga pernah menjadi menteri Pak Jokowi, Menteri Pendidikan Nasional, tapi kan kemudian di reshuffle. Jadi kita masih bisa menduga-duga membaca pernyataan maupun gestur tubuh Pak Prabowo kepada Anies. Itu terkesan kelihatannya persoalan pemilu kemarin, debat keras selama pemilu kemarin itu sudah dianggap selesai, apalagi sekarang Prabowo terpilih menjadi presiden. Pada waktu itu kan kita ingat bagaimana Pak Prabowo sampai tantrum gitu ya, sampai di luar debat pun masih terus menyinggung-nyinggung, terutama berkaitan dengan masalah etik yang kita ingat, kemudian dengan etik endasmu itu ya, etik endasmu itu. Jadi begitulah situasi politik kita di luar persoalan-persoalan adanya kecurangan, tapi sekarang ini dianggap Pilpres sudah selesai. Tapi seperti dikatakan oleh Anies Baswedan bahwa dia menghormati proses bernegara yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran, tetapi dia menyatakan bahwa persoalan-persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Jokowi itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.